urusan apologet. No, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Itu udah diputer tadi, Ini Bang. tentang keselamatan. Bang Erik, Nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Stop. udah diputer tadi, udah. Stop dulu. Udah. Yang kita butuhkan sekarang tanggapan dari teman-teman gimana? Bukan disetel ulang videonya, alamak. Belum lah. Katanya disambung kata Bang Zuma. Ya, belum nonton. Ya, tanggapan dulu dari teman-teman gimana? Itu ngulang lagi tuh, aduh. Disambung, diterusin gitu Bang Ardi. Tabungan, Bang. Itu ngulang itu, bukan nyambung. Ngulang itu berarti Sampai juga nanti hasil dari sekolah itu keluarnya itu aja Bu Sofi. Thank you. Injil TikTok. Iya. Setuju. Kesel Oke, aja silakan. ngomong aku. Udah. Ayo lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong? Pak Opit, Bu Sofi udah kasihan tuh, udah ngantuk dia biar gantian nih. Silakan Pak Opit, Ya. apa yang disampaikan? Ya sih, soalnya kan saya jujur pengen juga tuh ikut Bu Sofi pindah ke Amerika, karena kan saya juga pengen jadi apologet muda sih, ngikutin jejak Bu Sofi. Karena kan saya juga udah pernah on cam dan bahkan pernah debat offline sama beberapa anggota Kayaknya API. pemburit ini, Bang Burit nih kayaknya. Gitu. Jadi suaranya pemburit. Di Oh sorry, tadi belum dinyalain ya. Ya, jadi teman-teman semua itu nggak harus ngikutin kami ya. Tapi Anda bergumul masing-masing, Anda berdoa. Kalau memang itu jalannya Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Oke, gitu aja Pak Ovid. Ya makasih ya Bu Sofi. Nah, kan saya juga pengen jadi apologet. Tadi kan saya dulu kan sempat nggak semangat lagi dengan firman Tuhan, tapi sekarang saya jadi tumbuh lagi untuk mengerti firman Tuhan dan ingin memberitakan Injil lagi. Oke. Silakan gantian ya Pak Ovid ya. Ya, makasih banyak ya Bu Sofi. Saya izin turun ya. Oke. Bu Cici, ada yang mau disampaikan? Iya, kami semua pada kaget loh, Bu Sofi ini pada on. Enggak, saya sudah lama kan merencanakan ini, sudah cukup lama. Oh sudah. Sebenarnya gini, saya bilang ada mungkin sering sekali saya ngomong. Sebenarnya menjadi apologet itu tidaklah gampang. Satu, kita harus menguasai sangat materi. Kedua, kita harus berhati-hati dalam berbicara, gitu ya. Banyak yang anak-anak apologet itu banyak menggampang-gampangkan sesuatu tanpa dipikir panjang. Ya, seperti Bu Alia ini sebenarnya kok kita bilang ya, dia nggak sembarangan juga dia dalam berbicara, dalam memberikan argumentasi kepada teman-teman supaya mereka juga tidak tersesat, gitu kan. Makanya saya selalu bilang berhati-hatilah dalam berargumentasi, karena yang kita berikan ini adalah umat minoritas itu mayoritas ya Bu ya. Makanya saya bilang kuasai dulu materinya kalau mau jadi apologet. Karena 1 hari 2 hari itu tidaklah gampang, itu butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Di menit keberapa dia Bang? Sama kayak si Bu ini bilang gini, iya kita harus dari SD itu harus mempelajari sejarah. Semua jadi jangan Saya memang ulang-ulang orang yang suka simple gitu loh. Saya cuma mau menambahkan, saya mungkin akan lebih banyak memfokuskan diri dalam hal itu, dalam menjawab siapa Kristen Indonesia ini untuk Indonesia bagi Gimana Ji? Oke, untuk kawan-kawan nanti misalkan ada kelanjutannya ya, tonton aja video-videonya Bang Juma ya. Nah ini kita akan memberikan tanggapan ini dari segi hukum seperti apa, dari segi itu gimana. Oke, silakan Bang Glenn, dari segi hukum itu gimana Bang Glenn? Dari divisi hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Glenn. Secara hukum gimana? Ya, saya cuma punya waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 menit aja, ini saya cuma mau ngomong begini, bahwa itu sudah bisa kita duga ada rencana untuk menggulingkan ideologi negara. Kita bisa duga itu. Suaranya kecil Bang Glenn. Aduh gimana sebentar ya. Udah kedengaran? Halo? Dengar tapi harus dideketin kupingnya gitu. Oh kecil ya? Bentar, Iya kecil. Ya udah lanjut yang lain dulu, saya ganti gadget dulu, Udah.
Bang Hari, silakan Bang Hari dari Sekum. Bang Hari silakan tanggapannya, nanti Bang Glenn naik lagi. Siapa? Ya situ. Saya. Silakan beri tanggapan sebagai Sekum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman yang lain. Waalaikumsalam. Seperti ayat yang sering dikutip oleh Gurunda Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lanjut yang lain. Oke, singkat, padas dan jelas. Silakan Kang Jan. Silakan untuk Ya, jadi begini izin ya. Ini perspektif personal. Jadi tadi sudah terlihat secara vulgar bagaimana niatan-niatan busuk gitu. Nah, pertahanan yang paling baik itu menyerang gitu. Aduh, ada anak bentar. Oke, ya izinnya. Jadi pertahanan yang paling baik itu menyerang. Dan penyerangan kita itu sebetulnya penyerangan yang nggak usah penyerangan kita lagi. Apa ya, sesuatu yang tidak direka-reka. Kita lihat secara permukaan. Mereka sendiri sudah terpecah belah. Bagaimana si Paul Zong dia dikonfrontasi terkait ideologinya oleh Sofiatul, dan itu yang harus kita kemukakan. Jadi apapun narasi kita, saya kira kita bisa mulai dengan membuat mereka itu eksklusif dari kekristenan. Mereka ini bukan orang-orang Kristen Indonesia yang normal, mereka ini ekstremis, Kristen ekstremis. Jadi ketika melihat Paul Zong, melihat orang-orang buron-buronan tadi itu, mereka adalah Kristen ekstremis. Jangan sampai mereka bersenyawa dengan kekristenan. Mereka itu eksklusif, tersendiri, include. Jadi orang ketika melihat mereka adalah orang-orang yang jahat gitu. Dan ternyata terbuktikan begitu. Dan siapapun nanti yang mengikuti mereka berarti sedang mengikuti kejahatan. Nah, daripada kita tetap harus tidak berpecah belah itu apa? Memupuk kebersamaan gitu. Dan itu memang defaultnya kita. Di waktu yang bersamaan, default mereka pun kita expose bahwa mereka itu berpecah belah. Jadi jangan sangka mereka itu tidak berpecah belah. Jadi mereka itu sendiri. Orang-orang itu orang-orang jahat sendiri, makanya mereka ngungsi kan. Nah, mereka ngungsi keluar kan. Kalau tidak ngungsi ngapain juga? Kalau baik ngapain juga ngungsi kan? Akhirnya ada. Nah, poin pertama adalah eksklusifkan mereka dari kekristenan. Siapapun yang mengikuti mereka, berarti mereka bukan Kristen Indonesia, mereka Kristen ekstremis, menghancurkan, ingin membuat kejahatan, makar di negara Indonesia. Jadi kita tandai satu-satu. Dan ini harusnya, kalau sudah terbentuk begini, harusnya aparat mulai bertindak dengan lebih intens gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu terkait orang-orang ini, orang-orang ekstremis Kristen ini, harusnya sudah diangkat ke yang lebih birokratif gitu. Jadi para birokrat kita itu, para pejabat kita harus mulai aware. Bapak-bapak penegak hukum kita sudah mulai aware bagaimana ada orang-orang yang ekstremis yang mulai ingin menggerogoti, bahkan sudah menggerogoti kebersamaan di negara Indonesia ini. Saya banyak diskusi dengan orang-orang Kristen, saya kira kita semua dan bersaudara gitu. Tapi karena mereka inilah kehidupan kita jadi kacau, dan terbukti secara vulgar mereka mempublikasikan, bahkan terlihat dengan jelas niatan buruk mereka. Itu poin. 2 poin. Pertama, eksklusifkan mereka. Yang kedua, para ekstremis ini diangkatlah supaya mereka benar-benar dicap buruk bahkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri gitu. 2 poin dulu Bang Ozi, nanti lanjut lagi setelah kepikiran. Ya, makasih Kang Jan. Silakan Rick, beri tanggapannya Rick, itu gimana? Silakan. Siapa? Bang Erik dong, Bang Erik. Situ mau nambahin lagi. Si Erik. Ya, aku nambahin dikit ya. Siap. Masya Allah, luar biasa paparan dari Kang Jan. Tapi begini teman-teman, Wallahi dalam hati saya ya, mereka itu akan terpecah belah sendiri sebenarnya. Apapun mau berkumpul dari denom manapun, mau mereka satukan, percaya sama saya, terpecah mereka, terpecah. Nggak akan ada yang namanya
saling membidatkan tuh kumpul jadi satu, nggak ada itu. Ada ceritanya itu. Yang satu menganggap bidat, yang satu saya yang paling benar, kau salah, kau bukan pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Gak akan ada ceritanya di situ mereka bersatu. Oke, kita sesama Kristen kita harus bersatu. Alamak. Itu bualan, itu membual. Membual itu. Gak ada ceritanya gitu. Apa buktinya? Coba cek. Selama di TikTok, pernah nggak kalian melihat Wanes gabung sama JO untuk menyerang Islam? Pernah nggak kalian lihat gitu? Nggak akan ada, pernah. Nggak akan. Mereka Wanes gabung sama JO untuk diskusi dengan Islam. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kami umat Islam, coba, mau dari Muhammadiyah, mau dari NU, mau dari manapun juga, kami di sini bersatu membawa nama Islam. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Persis, bukan. Tetapi inna dina indallahil Islam. Islam kami. Makanya kami bersatu. Makanya kami nggak ada tuh ketika kita diskusi sama Oten, terus teman kami ada yang tanya gini, Aki, antum dari Muhammadiyah apa NU? Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada teman-teman, nggak ada. Tapi kalau mereka pasti ditanya, wah ini bidat ini ya, pasti saling membidatkan. Tenang teman-teman, ajaran dari Tuhan tidak akan pernah salah. Ya, jalan dari Tuhan tidak akan pernah salah. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan. Lanjut saya kembalikan kepada Ustazah Rozi. Silakan Ustazah Rozi. Siap. Silakan Ustazah. Siap Tante Kandarip. Oke, silakan Bang Erik kalau mau nambahin siapa? Bang Slow Profil ada yang mau menambahkan? Izin Baros, nanti nunggu si ke Bang Glenn itu bakal divisi hukum api. Kafir jangan dinaikin dulu aja gitu. Oh ini King Richard ntar turunin ya? Buat kasih Tanya dulu King Richard kafir nggak? King, lu kafir nggak? Kafir dia, Bang Ardi. Bentar dong, dari kekristenan sejati. Cuy. Sekarang. Slow. Oke, silakan Bang Erik atau Bang Slow Profil atau DRSL atau kita balik lagi ke guru kita ini Bang Juma. Silakan abangku, guruku. Ada yang mau menanggapi? Lagi? Erik. Oke ya, saya sedikit aja ya nambahin ya sebelum balik lagi ke guru-guru kita ya. Ini udah masuk bahasanya ya, udah ada niatan kejahatan bersama atau sistematis. Nah ini udah masuk ke delik ini, makanya kan mereka itu nggak bakalan berani masuk ke Indonesia karena ini adalah suatu perencanaan kejahatan. Nanti dari segi hukum dan dari pasal-pasalnya mungkin dari Bang Glenn gitu. Kita nunggu komando dari Bang Glenn sebagai divisi hukum. Tapi kalau menurut pengetahuan saya tentang hukum, nah ini udah masuk delik sebenarnya. Makanya untuk kawan-kawan jangan sampai kepancing emosi gitu. Kita adalah negara hukum, kita akan hormati hukum seperti apa. Gitu aja sih. Jangan main hakim sendiri. Lanjut Bang Erik, lanjut. Silakan. Bang Oji, kan mereka ini di luar biasanya kan, di luar mainstream Kristen di Indonesia. Mainstream Kristen di Indonesia mereka diam di Indonesia, berpolemik masih diam di Indonesia, diskusi diam di Indonesia, diamnya pun diam di Indonesia. Jadi mereka ini karena di luar dari mainstream mereka ekstrim. Jadi kita bisa menyebut mereka Kristen ekstrim sepertinya ya. Kristen ekstrim nih, mereka nih golongan Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Siapa tadi? Kita lihat kan nama-namanya kan, wajah-wajahnya, itulah Kristen ekstrim gitu, ya. Menurut saya. Itu sebenarnya kita bisa dari segi penangkapan itu bisa, misalkan sudah di blacklist dari Kementerian Imigrasi. Penangkapan urusan yang lain, penamaan dulu. Oh penamaan. Orang kalau ekstremis, kalau saya ngelihat misalnya tuh Pak Budi Asali, Kristen juga, tapi dia tidak ekstremis, dia bagus,
dia berani diskusi dengan baik, dengan punya martabat, dengan punya integritas. Nah, itu Kristen. Tapi kalau mereka kan ekstrim, di luar mainstream kan. Nah, Kristen ekstrim, ekstremis Kristen atau Kristen ekstrim. Nah, itulah. Ini DRSL ini kayaknya kafir juga nih. Ya udah kalau kafir turunin aja, dan Turunin. lagi aja ke guru kita itu. Coba kita sapa dulu Bang DRSL. Selamat siang. Oh iya, turun aja ya. Dari tadi tuh guru. Kalau udah. Silakan abangku, guruku, Bang Juma. Mau menambahkan lagi? Bang Slow kali mau menambahkan Bang Slow. Teman-teman belajar speak up, saya kira termasuk saya juga sama. Coba lihat gini ya, izin ya teman-teman ya, izin ya. Mohon maaf ya, izin sekali. Ini sebagai review buat kita. Coba tadi ketika si siapa itu si Sofiatul si Sofiatul mempersilahkan orang-orang Kristen speak up, mereka speak up walaupun isinya kosong gitu ya, tapi mereka ada keinginan untuk speak up. Nah, ini salah satu yang jadi pelajaran buat kita pun harus belajar untuk speak up gitu. Saya kira banyak semua yang dalam unek-unek di kepalanya gitu, mungkin penyampaian dan lain, tapi kita harus belajar mengutarakan speak up. Speak up itu apa ya, Bang Ardi ya? Muncul. Inilah mengutarakan, memunculkanlah gitu. Iya. Nah, munculkanlah semua yang mengutarakannya gitu. Kenapa? Sekalipun pendapatnya nanti ditolak, sekalipun pendapatnya itu mungkin biasa dan lain-lain, bisa jadi ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh guru-guru kita di atas gitu. Di dalamnya ada saripat yang bisa diambil. Nah, kita harus belajar untuk speak up. Dan teman-teman yang lain kan tadi si Ovid dan lain-lain kan walaupun di stop oleh orang atas kan, kita harus belajar speak up. Silakan. Silakan Bang Slow. Itu kalau kayak seperti logika itu yang menyediakan komalnya untuk penginjilan itu gimana? Oh, nggak masalah sih untuk penginjilan kan. Kalau buat penginjilan doang ya, tidak ada niatan untuk kejahatan atau kebencian atau ujaran kebencian, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya termasuk kafir juga dia. Iya, berarti dia ikut kelompok situ dong. Nanti itu ada guru kita tuh Bang Juma yang akan menjelaskan nanti. Ayo Ustadz Miftah naik. Yo, silakan Ustadz Miftah. Nih guru saya juga nih. Mana nih Ustadz Miftah? Udah aku tarik. Jambak aja Mbak Udah. Oh. Mana Kang Jan, ada mau nambahkan lagi? Cayu. Ini Bang Andi, Bang Ardiansa. Ya, silakan Ustaz Miftah. Silakan Ustaz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sebetulnya harus bersyukur ya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya Ustadz Miftah kan tadi nggak nonton videonya, jadi mau nanggapin juga nggak tahu lah. Kebetulan ini scroll langsung ini masuk, jadi nggak. Bang Zuma lagi nih, Lanjut. namanya. Lagi sholat. Di Karbon. Oh. Ya udah, silakan siapa? Apa mau diterusin videonya biar nggak penasaran? Yang Erik monitor, Ya. yang Erik. Apa ini? Iyalah. Video apa itu? Halo, selamat siang saudara-saudaraku. Sejak kapan kau jadi saudaraku? Oke, gimana Richard? Itu para ekstremis yang ada di luar negeri itu ingin menghancurkan. Iya, gitu dong. Kristen ekstrim tuh gimana tuh? Betul. Jadi beda dong Kristen ekstrim dengan Kristen sejati. Iya, Beda, kan? contohnya ini gue kasih contoh Sofiatul, Iya, tadi Erben, si jadi Jong, Lalu itu kan Jong, ekstremis lalu itu, Jong. udah ekstremis itu ada perjalanan Kristen jahat ekstrim ya. itu. Ya, jadi Itu gimana tuh? tadi aku udah mendengar rekamannya, ya kan. Jadi kami ini Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang nggak mau ribut-ribut, jangan dibikin halisir lah ya. Halisir lah ya, sama seperti mereka ya. Apa dia Kristen? Jadi kami Kamu ngomong kalau nggak tahu apa. Melas sekali dulu. tuh ngomongnya. dengar dulu, kasih dong. Apain kalau ngomong nggak tahu apa. Ya kan. Jadi saudaraku jangan digeneralisir Kristen semua begitu ya, tolong ya. Jadi terpisah. Kami Kristen sejati itu tidak menghujat, tidak menghina, ya kan? Tidak menafsir-nafsirkan
kitab orang. Tapi kau itu Kristen donasi sama sejati. dia. Kenapa? Tapi kau donasi sama dia. Oh, tidak ada itu. Pokoknya Kristen sejati itu mengajarkan untuk kasih, saudara. Enggak, yang gua tanya gini, Richard, tanggapan lu bagaimana dengan ekstremis kayak mereka itu? Gimana Ya. tanggapan lu? Oke, tanggapan aku itu bukan Kristen itu. No, Kristen ya. Jelas ya, bukan Kristen ya. Kalau mau laporin aja. Jadi jangan kami Kristen yang tidak tahu, yang Kristen yang baik-baik nanti terbawa-bawa. Ya. Jadi kalau aku setuju laporin aja. Baik. Lebih begitu, lebih aman, lebih bagus seperti itu. Biar kita ini Cari aman Pak ya. jangan apa istilahnya ya, ribut-ribut lah seperti di negara lain ya, di Timur Tengah atau di mana gitu kan. Bukan bicara cari aman. Aku bicara sebagai Kristen yang mengajarkan hukum kasih loh. Oh gitu. Itu yang ngajak berbeda. ribut di Belanda, kalau di Timur Tengah, Ya. kalau ini di Belanda itu dia. Nah, iya, Lagi mau buat di KTP mau di Belanda yang mana ngajak kek. ribut. Pokoknya ya itulah dilaporin aja. Kalau aku sih setuju aja. Laporin aja di situ kan. Mereka masuk surga nggak, Richard? Mereka masuk surga nggak? Jelas Yesus berkata ya, kasihilah sesamamu. Bukan, mereka yang ekstrim. Kristen ekstrim masuk surga nggak? Ya sama dengan teroris-teroris itu masuk surga nggak itu? Mereka kan? Enggak. Masuk neraka kan? Kesian. Jadi begitu saudaraku. Jadi Yesus jelas berkata, banyak orang yang akan mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku menyiarkan Richard, setuju nggak mereka aku ekstrim? membelamu." Richard, Ya. Richard, woi, Tapi setuju nggak mereka ternyata ekstrim? Kristen kalian ekstrim. ini- Richard, Bentar dong. Aku setuju belum nggak mereka selesai. itu Kristen ekstrim? Ya, Nggak ada yang nanya itu. Ekstrim tidak Oke, di mana ekstrimnya? Kalau menghina. Oke, di mana ekstrimnya? Dengar ya. Aku kasih tahu sebentar, Kucang. Kalau aku ngomong, kalau menghujat, menghina, menafsirkan agama orang itu apa enggak kebangetan itu. Ya. Jadi Kristen itu tidak ada seperti itu. Jadi di luar Kristen itu. Jelas ya. Berarti mereka itu di luar Kristen Pak ya. Nah, jadi di luar Kristen, walaupun mereka membawa Tuhan, aku membela engkau, membela dari penghujat. Saya kira bersatu. Kata Tuhan Tapi Bapak, mereka- menyalahkan Saya kau. kira Jelas, kokoh, Yesus berkata, saya kira bersatu. "Menyalahkan Ternyata engkau. saling Aku tidak saling mengenal bunuh engkau, membuat kejahatan." lihat. Jadi gitu ya. Mereka saling hujat sendiri kan, lihat. Nah, Antara gitu, Kristen satu dengan Kristen yang lain kayak gini nih, lihat. Jadi jelas, Nah, ini bukan nih Kristen. ajaran. Kalau sudah Jelas menghujat, memang, jelas berpecah belah. menghujat, Bagus. menafsirkan kitab orang, bukan Kristen. Nah, lihat. Gitu Ini ya. Kristen. Ya, ajaran Bukan macam apa Kristen. berpecah belah kayak gini? Lihat nih. Ya, bukan terpecah belah. Kristen sejati itu. Jadi kamu bersatu dengan dia. Jadi kamu bersatu dengan mereka. Oh ampun, aku sudah bilang kalau sudah menghina, menghujat dasar. sesembahan orang, menafsirkan kitab orang, itu bukan ajaran kasih, itu bukan ajaran Kristen. Jadi Kalau berencana menghancurkan agama orang Pak. laporin aja, laporin, silakan. Oh gitu ya. Ya, jadi kami Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak tersangkut ya. Kristen, Tolonglah saudara Muslim, Kristen ini, jangan Kristen itu digeneralisir. menghujat Tuhannya Yesus. Kristen tidak ada Gimana begitu ceritanya? ya. Jadi gitu saudaraku, oke? Jadi itu Kristen ekstrim, Kristen bukan Kristen sejati. Setuju? Oke, sip. Ya gitu, Oke, saudaraku. udah. Silakan. Sekarang boleh turun ya. Turun, dah. Kristen ekstrim. Sepakat ya, Kristen banyak tuh. Sekarang ada Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Sorry teman-teman, tadi ada tamu tiba-tiba. Masya Allah, maafkan diriku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kehidupan? Masih. Barusan ada anjing gila. Burunda beruntung lagi ada. Iya. Masih pada semangat masih. Alhamdulillah, insya Allah. Masih dong. Masya Allah. Ya sudah, ayo. Mana pasiennya? Tadi ada Bang Glenn. Oke, silakan. Nah, Bang Glenn tadi lagi betulin mic abang. Abang Andre, siap. selamat malam. Selamat malam, selamat sore. Sore ya? Bang Andre, Muslim Kristen? Ya, yang lain boleh duduk ya sambil ngopi untuk nunggu buka puasa. Biarkan coba yang Kristen mejanya dihadapkan ke saya. Silakan. Saudara Andre, selamat Andre malam. Gilba. Bang Andre, monitor Bang Andre. Puasa dia, lapar kayaknya. Masya Allah.
Izin dibawa dulu ya Bang Andre ya. Terima kasih. Ini banyak Kristen yang mau naik ini. Kasih Kang. Saya naikin ya sebentar ya, satu-satu. Naikin. Ya Bang Jangan, monitor Bang Jangan. Semangat siang Bang Jangan. Ayo saudara Jangan, silakan. Kita perbincangkan antara Islam dan Kristen untuk mengasah otak kita ini, memahami keyakinan, kepercayaan dan agama kita berdasarkan dari hasil diskusi atau perbincangan lintas agama. Jangan menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sangat berat untuk teman-teman menepis apa yang Al-Quran uraikan. Semisal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Ini kata Quran. Kalau ini yang dijadikan acuan, maka Anda akan duduk di kursi pesakitan. Karena pondasi yang dibangun kemudian dalam keyakinan saudara itu tidak berlandaskan kepada isi Bible, pengajaran Yesus dalam hal ini. Kalau ditanya apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah kalian menyembah Yesus? Ya, menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Nah itu sudah kelihatan bohongnya kan? Tadi Yesus dilahirkan sebagai manusia. Kalian menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Kalian katakan tidak. Sudah bohong. Kena. Kalau Al-Quran yang dikaji itu kasihan. Maka kita jadikan teropongnya itu Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah ini yang kita cari. Apakah Kristus ini yang datang kepada Nabi Muhammad atau Kristus ini yang datang kepada Paulus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah banyak orang ini adalah Islam atau banyak orang ini adalah Kristen? Itu yang harus kita diskusikan supaya tidak ada dusta, tidak ada penghujatan, tidak ada penistaan di antara dua agama yang bersaudara di negara yang kita cintai ini. Seperti itu. Silakan. Menurut Yesus, gelar penyesat itu sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Silakan. Gini Bang, ini judulnya ini diambil dari mana? Al-Quran atau dari Alkitab? Dari Bible ini. Yesus bukan Tuhan itu dari Bible. Maaf. Karena dalam Alkitab kami setahu saya buka enggak ada tertulis seperti Yesus bukan Tuhan. Ada Bang, ada banyak. Yesus bukan Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab tertulis memang sedemikian seperti mana yang engkau catat saat ini. Kalau tidak ada seperti yang tercatat seperti ini, berarti Islam kita sepakati adalah agama yang tukang asumsi agama orang lain. Silakan tunjukkan. Baik. Ya. Yang benar ya Yesus bukan Tuhan, tertulis begitu. Bukti bukan Tuhan di dalam Roma 1. Harus dengan catatan Alkitab bahwa tertulis demikian. Karena Anda harus bertanggungjawabkan tulisan yang Anda buat ini. Iya, silakan. Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Bukan Bang, saya mau yang tulisan Yesus bukan Tuhan. Itu manusia Yesus berasal dari sperma Daud. Sekarang kita asumsi bahwa kita sepakati bahwa Islam sperma Daud. Asumsi. Sekarang pertanyaannya apakah Tuhan berasal dari sperma Daud? Kita sepakati dulu dengan judul yang ada. Judul yang ada yang kayak saya Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Naik di sini di Komal itu bukti ini bahwa Yesus bukan judul Tuhan. Ini berarti Anda yang harus bertanggungjawabkan. Silakan. Saya bertanggung jawab. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Itu tertulis itu. Tidak ada. Sperma Saya sementara pegang Alkitab Yesus ini tidak ada berasal dari sperma Daud. Bang, yang Anda pertanggungjawabkan tulisan ini. Yesus bukan Tuhan. Pada hari silakan. ini telah lahir atau kalau tidak bagimu ada di Alkitab silakan ambil di Quran kalian.
Kalau tidak ada ambil di Quran kalian, silakan. Enggak perlu. Oh terlalu iya, ketinggian. berarti kita sepakat ya. Asumsi adalah agama paling berasumsi adalah Islam. Bible tadi Anda tolak? Bukan tolak, karena tidak tertulis. Roma 1 nomor 3 Yesus bukan berasal Tuhan. dari sperma Daud. Anda tolak? Bukan, di sini tertulis di sini kita baca judulnya, Bang, bukan kita framing. Iya. Atau kita Ini sepakati judul. bahwa Islam itu Yesus kebanyakan framing. bukan Tuhan. Karena Iya, mana Yesus tulisannya berasal seperti yang dari kau sperma judulkan Daud. ini? Roma 1 nomor 3. Makanya Anda harus belajar, jangan sama dengan Muhammad tidak tahu baca, tulis. Penghujat. Bukan penghujat, itu memang Quran kau yang Penghujat. mana Yesus bukan Tuhan. Itu Roma 1 nomor 3. Itu adalah orang teladan Islam, jangan malu-malu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu berasal dari sperma manusia? Iya, tapi apakah di situ tertulis Iya. Tuhan Yesus bukan Tuhan? Jawab. Saya Itu tanya jelas dengan itu. kejujuran Anda. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Itu Jawab. sudah jelas Jawab. itu. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud, sama dengan Yesus bukan Tuhan. Kenapa di mute? Yang mute itu penakut berarti. Gentle dong. Jangan mute. Saya minta judul seperti yang kau catat ini, yang kau tulis. Yesus bukan Tuhan. Mana dalilnya Yesus Mana bukan ayatnya Tuhan? tertulis seperti demikian? Kalau Anda Yesus bukan Tuhan, dalilnya Roma 1 nomor 3. Yesus Jadi 1000 orang di atas ini kita berasal sepakat ya. dari Islam sperma Daud. Anda minta dalil, mana bukti Yesus bukan Tuhan? Roma 1 tertulis di nomor situ. Apakah 3. tertulis Yesus bukan Tuhan? Kalau tidak tertulis Dia demikian, berasal karena dari asumsi. sperma Daud. Dia berasal dari sperma Daud. Itu bukti Karena bahwa apa dia yang bukan kalian Tuhan. tulis di sini bukan berarti judulnya tapi bukan terdapat di Al-Quran Yohanes maupun 1 nomor 14. Firman menjadi daging. Iya, Sama kalau dengan kalian dia bikin bukan judul Tuhan. firman menjadi daging, oke saya setuju. Tapi ini daging Yesus itu Tuhan bukan atau bukan? Daging itu Tuhan atau bukan? Gimana ini kau ini? Daging itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Apakah ada hubungannya ketuhanan dengan daging? Daging Saya itu tanya. Tuhan atau Adakah bukan? hubungannya ketuhanan dengan daging? Jawab. Karena Anda Ya, pintar. tidak kan? ada. Tidak Nah, kenapa ada. Anda? Karena Kenapa? Tuhan Iya, bukan saya tanya daging. sekarang Yesus bukan Tuhan mana di ayat Alkitab atau di Quranmu? Jawab. Yohanes 1 nomor 14. Enggak ada. Berarti kalian ini framing selalu masalahnya. Yohanes kalian ini lagi puasa loh. Hargai bulan suci 17. kalian. Lagi puasa jangan berasumsi kitab orang. Yang tantrum Anda. Malu-maluin aja kalian. Kalian sini Anda sudah yang banyak orang kesurupan, pinter. loh. Ada sini Anda yang siapa? Anda Pak, yang dari tadi, Pak. kesurupan. Rosifa. Ya. Miftah, Ada yang Apologet, kesurupan. Aryo Jadi Irwansyah. teman-teman Kalian sekalian, pinter-pinter. inilah Kok ya. bikin judul yang kayak gini. Iya, Bang Zuma. Ya, karena memang Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Gimana sih saudara ini? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Aduh, Maukah malu-maluin aku aja. beritakan Apalagi semua mending kamu kepadamu keluar dari sini. Bikin malu kepada kamu siapa semua, betul. iblis itu Malu, turun? malu. Kepada pembohong. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda pembohong. Buktinya Roma 1 nomor 3 Yesus adalah berasal dari kita sperma bahas Daud. dulu judul. Kalau kita selesaikan judulnya dulu, makanya ganti Oke. judulnya. Makanya ganti Yohanes. judulnya. Yesus terjadi karena apa kau yang katakan tadi di Roma? Oke, saya terima judulnya kalau itu. Tapi ini Yohanes tidak 17 tertulis dalam nomor Alkitab 3. gimana? Ini saja kalian sudah asumsi. Yohanes 17 Bagaimana kita nomor mau 3. lanjut? Yohanes 17 nomor lebih 3. mending ganti judulnya. Enggak, Yesus terbuat enggak dari bisa, bentuk enggak apa? bisa. Mani atau apa Enggak yang bisa. kalian sebut itu silakan. Tidak Enggak bisa. Karena Makanya Yesus itu orang bukan banyak orang Tuhan. mengatakan bahwa kalian tukang framing karena ini tidak bisa Nah, coba. membangun judul-judul Oke. kalian. Baik. Saya Ganti minta Anda judulnya. buktikan. Saya minta Anda buktikan ketuhanan Yesus. Silakan. Sudah dia Satu menaik aja ke kalau surga ada. saja sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Kenapa kalian tidak percaya? Berarti Elia juga Tuhan. Iya, Karena dia naik ke surga juga. Elia itu Elia atas juga kuasa siapa? Tuhan. Elia itu atas kuasa siapa? ha? Yesus Elia terangkat atas juga kuasa atas kuasa Tuhan, siapa? bukan atas kuasa dia sendiri. Tapi Tuhan naik Yesus ke surga atas terangkat kuasanya ke sendiri. surga atas kuasa siapa? Sudah jangan kalian Allah saja kalian nggak bisa naik ke surga. Tandanya bahwa Emosi. Anda tidak berkuasa Allah kalian. Emosi. Bukan emosi, teman-teman. tapi saya hanya menjelaskan Emosi dia, kasihan loh. teman-teman. Cuma Anda diperalat Dia teman-teman kalian di sini. Kita minta Anda tidak bisa supaya dia mempertanggungjawabkan, menunjukkan tidak bukti bisa mempertanggungjawabkan. ketuhanan Yesus. Ternyata naik ke surga. Elia juga naik ke surga.
dengan Anda keluar dari sini. Udah ya, gugur ya. Yesus berasal dari sperma Daud. Iya. Yesus bukan Tuhan. Iya, judul seperti itu yang kau tulis, baru saya akui. Tetapi ini Yesus tidak ada di Alkitab, bukan tidak ada di Tuhan. Al-Quran. Kenapa kalian tulis seperti ini? Tadi dalilnya Begitu banyak. yang saya maksud. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yesus sendiri Iya, mengatakan tulis begitu. dirinya Yesus bukan mengatakan Tuhan. dirinya bukan Tuhan di kitab ini. Oke, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan di Ya, ganti kitab judulnya ini Yohanes berarti. 17 nomor 3. Jadi teman-teman dia minta dalil Yesus bukan Tuhan. Roma 1 Ganti nomor judulnya 3. ini, ya ganti judulnya karena Kenapa mau ikuti kemauan Anda? Hah? Kenapa mau Iya, ikuti supaya Anda tidak kemauan malu. Anda? Kalau Anda diperalat teman-temanmu di sini, sudah tahu-tahu tidak tercatat di Alkitab. Loh tidak, kenapa Anda mereka tidak orang-orang yang menjawabkan? ada di sini orang-orang cerdas yang bisa membedakan mana ketek kiri, mana ketek kanan. Bukan, ini menyatakan bahwa Anda tukang asumsi. Di Alkitab tidak tercatat sedemikian, di Al-Quran juga enggak. Ada, Kenapa ada kalian Yohanes menganggap 17 nomor 3. Yesus bukan Tuhan. Di mana? Yohanes 17 nomor 3. Anda kalau dalam hukum, Anda kalau dalam Hidup hukum kekal sudah itu jatuh. adalah Anda kalau dalam mereka persidangan sudah mengenal jatuh. engkau satu-satunya Tuhan. Anda pernah bikin skripsi dan kah? Yesus Apakah kalau Anda bikin dikenal skripsi harus sesuai sebagai dengan apa yang kau utusan. teliti? Gitu. Itu bukti. Boleh nggak kita berdiskusi santai? Boleh nggak? Kalian di sini nggak gentle ya. Berarti Boleh Anda tidak pernah berdiskusi membuat santai kita? skripsi. Karena Boleh membuat tidak kita skripsi diskusi itu, santai, membuat tanya skripsi jawab. itu harus sesuai dengan apa yang kau teliti. Ganti aja Bang Juma ya, turunin ya. ganti. ganti. Kenapa nggak bisa bertanggungjawabkan? Jadi kick saja nggak apa-apa. Tapi dia sudah malu. Ya, banyak ngomong. Yesus bukan Tuhan, dalilnya bertaburan. Hampir semua isi Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Semuanya malah. Jadi Bible itu sendiri juga sama. yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Bible yang membuktikan itu. Selamat sore. Ya, izin Gurunda. Ya, Ya, selamat sore Bang Galasida. Di sore hari. Silakan Bang Galasida. Kalau saya buktikan Yesus Tuhan bagaimana, Sum? Iya, silakan Anda buktikan. Silakan Anda buktikan. Matius 12 ayat 8. Silakan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kan? Anak manusia. Apakah pencipta langit dan bumi itu anak manusia? Anak manusia. Jangan dalili manusia, dalili Tuhan. Gimana sih kau ini? Mengapa anak manusia akan atas hari Sabat? Karena Yesus yang anak akan datang manusia. juga anak manusia. Bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Koplak lu. Yesus Koplak. itu bukan hanya sebagai anak Koplak. manusia. Kamu membawa Saya dalil. tanya, sebab apakah ada anak manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya sama semua. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Nabi, Masya Allah, Masya Rasul yang bisa Allah. memberikan hidup yang kekal. Masya Saya akan Allah. tinggalkan kekristenan, bro. Kalau Allahu ada Akbar, Nabi, Masya Rasul Allah. yang bisa memberikan hidup yang Gak kekal. usah kafir aja kau nanti kafir, tetap kafir aja Nabi kau. itu hanya apa? Seperti Muhammad, hanya Yesus bisa memberikan apa? memberikan Kabar baik, hidup memberikan kekal peringatan, bro. Coba apabila baca Quranmu. orang mengenalnya Muhammad sebagai itu apa? Cuma memberikan apa? Peringatan. Muhammad hanya Yesus, memberikan apa? Membawa Yesus kabar memberikan gembira. hidup Tidak kekal. ada lebih dari itu. Yesus memberikan hidup kekal apabila manusia mengenalnya sebagai apa? Jawab. Kenapa aku di mute? Kenapa? Jawab. Jangan bicara sendiri, makanya jangan bicara sendiri. Yesus makanya, memberikan hidup tunjukkan kekal. dalil Dengar. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Yesus hidup kekal, memberikan hidup kekal apabila Yesus dikenal sebagai apa? Jawab. Sebagai Yesus memberikan utusan. hidup kekal. Oke, saya tanya, apakah ada utusan yang bisa memberikan hidup kekal? Pintar Ayo, jawab. sekali. Ayo, jawab. Berarti Apakah ada utusan bisa berarti Anda memberikan sudah hidup yang kekal? menjawab. Bukan. Anda bisa jawab, Anda sudah kamu. menjawab, saudara. Anda tidak bisa jawab utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Coba tunjukkan. Ya, tunjukkan Quranmu. Saudara, di Muhammad dalam bisa kitabnya memberikan orang hidup yang kekal. Yahudi, dengar, kita diskusinya santai, jangan kesurupan ya.
dan kesurupan. Tapi tunjukkan ya dalilnya. Anda sudah mengatakan, dengar dulu, Anda sudah mengatakan syarat untuk mendapatkan hidup kekal harus mengenal Yesus sebagai utusan. Oke? Berarti gugur. Mengenal Yesus sebagai Tuhan tidak dapat hidup kekal. Tadi Itu tema salah kita satu. Yesus Itu salah bukan satu. Tuhan. Enggak. Itu salah satu. Nah, sekarang apa lagi? Yang kedua, yang pertama, Yesus hanya sebagai utusan hidup kekal. yang pertama adalah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua apa? Belum cukup itu, bro. Belum Ya, cukup. yang kedua apa? Yang kedua apa? Saya baca ya. Saya baca Ya, di. silakan. Silakan. Sebentar, saya baca ya. Saya baca. Bentar. Kita dua arah ya. Kita dua arah. Silakan. Kita dua arah. Silakan, santai aja. Ya. Oke, Yohanes pasal 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bukan hanya Yohanes 17 ayat 3, bro. Yesusnya bukan harus itu. Dibaptis. Ya, Yesusnya memberikan hidup kekal. Yesus ini dikenal. Kamu kan katakan pernah bicara mengatakan sendiri bahwa teman-teman. wudu itu sama dengan wudu itu Bicara sama dengan sendiri. apa? Bicara sendiri dia teman-teman. Mulai permanen juga gilanya ini. Bicara sendiri dia. Jadi kamu Tadi kan hidup untuk mendapatkan hidup kekal, yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kan utusan, kan sudah jawab utusan. Berarti Kan mengenal Yesus sebagai utusan itu syaratnya untuk mendapat hidup kekal. Betul? Coba baca Yohanes 3 ayat 4. Itu salah satu, betul, tapi salah satu. Nah, betul. Kedua Yesus dikenal sebagai apa supaya dapat hidup kekal? Apakah itu cuma itu? Iya, makanya saya bertanya. Pertama, untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Iya, makanya saya tanya. Yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Oke, Yesus juga sebagai Tuhan. Saya sudah baca. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya mengenal Yesus sebagai Tuhan bisa mendapat hidup kekal? Silakan. Matius, ya. Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas di situ anak manusia. Di situ anak manusia. Di situ anak manusia. Berarti yang pertama, dengar. Berarti yang pertama untuk memperoleh hidup yang kekal, satu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga masih ada nggak? Mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kamu harus dibaptis, kamu sudah dibaptis. Jadi harus mau masuk kerajaan Allah dibaptis. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan. Dilahirkan kembali itu maksudnya apa? Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dibaptis. Siapa orang yang pernah Yesus baptis? Oh, Yesus tidak pernah membaptis, bro. Oh, berarti saya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau. Nggak mau. Dan nggak mau. Itu bukan Yesus. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Yesus itu bukan Yesus. Itu makhluk yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Aku nggak mau. Kalau Yesus tidak pernah membaptis, aku juga nggak mau dibaptis. Dengar. Yang pertama memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Apa teman-teman? Apa Dinda Uji? Pertama syarat mendapat hidup mengenal Yesus sebagai rasul. Kedua
mengenal Yesus sebagai anak manusia. Ketiga ini yang bermasalah, harus dibaptis. Tapi ternyata Jadi, bro, Yesus tidak pernah membaptis orang. Oh enggak. Jadi Kamu tidak aja. ada Aku apa? memberikan hidup yang kekal. Bang Juma, ngomong-ngomong kok kayak cacing ya Bang ya, keluar dari tanah ya Bang ya. Tidak berhak memberikan Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan, yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia, yang ketiga dibaptis. Nah ini bermasalah. Ada nggak Yesus pernah membaptis manusia? Nggak pernah. Oh enggak. Ya apa? Oke, pertanyaan saya. Yesus tidak pernah membaptis. Maria, ibunya Yesus, pernah nggak dibaptis? Kalau pernah, silakan Anda baptis saya. Silakan. Siapa yang Pernah bisa tidak Maria, ibunya Yesus, dibaptis? Kalau ibunya Yesus pernah dibaptis, maka saya rela dibaptis. Ayo, silakan Anda baptis saya. Kalau Maria, ibunya Yesus, pernah dibaptis, silakan. Tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Mulai Saya ngaco, mulai bocor. Utusan kalau ada. Mulai bocor. Yesus kalau mensyaratkan, Yesus kalau mensyaratkan kemudian harus dibaptis, maka emaknya yang pertama dibaptis. Mana? Buktikan kalau emaknya pernah dibaptis. Ayo. Apakah dia dibaptis sama orang Yahudi? Apakah dia dibaptis Yohanes Pembaptis? Apakah dia dibaptis oleh Pak Bom atau dibaptis oleh siapapun itu? Silakan kasih dalil. Di mana ibunya Yesus pernah dibaptis? Silakan. Di mana utusan bisa memberikan hidup yang kekal? Silakan. Mana? Silakan Anda tunjukkan. Ada tidak? Ayo. Mulai sakit dia. Kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hidup yang kekal, tak kasih dalil. Satu, tak kasih dalil. Yauma yajma'ukum liyaumil jam. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya menjadi orang yang soleh, mendapatkan surga, hidup kekal di surga. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Oke? Jadi kembali kita mengulas apa Yesus ini dan seperti apa Yesus ini supaya kita mengenal Dia agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, menurut tadi manusia congor, dia katakan mengenal Yesus sebagai utusan, rasul, dan itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah. Imannya umat Islam. Kemudian yang kedua yang dia sebutkan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang kemudian disebutkan oleh saudara kita siapa tadi? Si congor, ya. Yang kedua adalah mengenal kemudian Nabi Isa sebagai sebagai anak manusia atau Yesus sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 19, datangnya Nabi Isa melalui perantaraan ibunya Maryam diterangkan dengan sangat jelas, innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiya. Yesus yang kita sebut Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah seorang anak manusia yang suci. Lulus. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Utusan Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua anak manusia. Dikatakan li'ahaba laki gulaman zakiya, anak laki-laki yang suci. Lulus umat Islam. Yang ketiga ini yang bahaya nih. Baptis. Di mana Yesus pernah membaptis orang? Tidak pernah. Udah selesai berarti. Apakah Maria? Apakah kemudian baptis adalah syarat memperoleh hidup kekal? Tidak. Kalau iya, berarti ibunya Yesus tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa? Ibunya Yesus tidak pernah dibaptis. Tidak ada dalilnya.
ibu yang melahirkan dia dibaptis. Hai, manras ya anak buai. Jadi, ya silakan. Masya Allah, Masya Allah. Bang Mamet, selamat sore Bang Mamet. Ya sore. Kok kecil suaranya Bang Mamet? Monitor Bang Puasa Mamet. dia. Sore, Loyo. Tuli. Emosi dia belum apa-apa emosi. Aduh. Loh, justru kalian yang emosi ku buat. Gimana sih? Gaya lu selangit. Kalian Ibunya yang Yesus emosi. pernah dibaptis gak? Ibunya Yesus pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Hai. Kalau bapak tirinya Yusuf pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Musa pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Abraham pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Salomo pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Harun pernah dibaptis gak? di Alkitab tidak ada dikatakan. Ishak pernah dibaptis gak? Di Alkitab tidak ada dikatakan. Terus Oh, tidak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus dibaptis dalam nama apa? Ayo, Yohanes di situ membaptisnya dengan apa dibilang? Ya, Yesus dibaptis dalam nama apa? Iya, di kitab Yohanes Iya, bum. Yesus dibaptis dalam nama apa? Mulai. Yesus dibaptis dalam nama apa? Aduh. Yesusnya dibaptis dalam nama Islam. Dengarlah kalian teman-temanku Islam. Ya, kok jadinya ke Islam tuh, teman-teman? Kok larinya ke Islam? Anda. Yesus dibaptis dalam nama apa? Yesusnya dibaptis dalam nama murid-muridku mengikuti aku, murid-muridku mengikuti aku. Aduh, Murid-muridku mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama. Aku dibaptis dalam nama. Loh, itu apa di situ dibilang? Coba. Aku dibaptis dalam nama. Di situ dibilang apa di Yohanes itu apa? Malu dia, malu. Malu Kau itu dia. kalau bertanya cerdas. Malu dia, malu. Aku mengenal muridku, muridku Gimana sih mengenal aku. Muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Aku dibaptis dalam nama. Tapi kau mengatakan dalam nama apa? Di Yohanes itu dikatakan apa? Coba baca. Iya, aku bertanya samamu kawan. Aku bertanya samamu. Aku bertanya samamu. Bang Suma bertanya samamu. Yesus dibaptis dalam nama apa? Juma Oon. Iya, Paman. Yesus dibaptis dalam nama apa? Adindaku. Iya, Paman. Yesus dibaptis dalam nama apa? Enggak ada jawaban, teman-teman. Enggak ada jawaban. Satu, yang pertama tadi apa? Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, mengenal Yesus sebagai orang yang diurapi Bapa, dibaptis dalam nama Bapa. Nah, sedangkan Kristen dalam prakteknya apa? Tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tetapi mengenalnya sebagai inkarnasi Tuhan. Udah Kak Odia udah nangis dia, teman-teman. Cari yang lebih berbobot lagi. Oke, sudah 3 ya yang nangis. 3 atau 4? 4. 4. Ayo naik lagi. Yang mau menangis giliran, yang mau nangis lagi naik. Silakan. Al-Quran akan semakin nyata kebenarannya, ya. Kata Al-Quran, maukah kepada siapa iblis itu bekerja? Lihatlah setiap pendusta, disitulah iblisnya. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Masya Allah. Kita sapa dulu Gurunda.
Bang Iya, Paulino, silakan. Iya. Monitor Bang Paulino, Iya, apakah Anda dari agama Islam atau beragama Kristen? Ini tanya menanya atau gimana nih? Apakah Anda dari agama Islam atau agama Kristen? Ya puji Tuhan Kristen Bang. Oke, Kristen. Silakan mau berdiskusi Saya dengan bertanya, Gurunda Bang. Zuma. Silakan Oke, mau jangan berdiskusi. ya. Ini Ya. kan bukan debat kusir. Ya, siap Bang, siap. Silakan berdiskusi dengan Gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda. Oke, Nah, baik. syukran, akhina. Baik, ini temanya nih, Yesus bukan Tuhan. Ya gini, saya jawab ya. Ya kalau dia Ya. bukan Tuhan, kenapa dia bisa mati, dia bangkit, dia menyembuhkan orang mati, dia menyembuhkan orang lumpuh, berjalan, buta melihat. Baca kisah para rasul. Oke, silakan. Udah. Ya, sekarang Baca saya- kisah para rasul 2 nomor 22. Silakan. Ya apa? Baca. Ya apa tulis di situ? Baca. Saya nggak bawa. Saya nggak bawa. Kristen nggak bisa. Kristen dah hafal Bibelnya. Emang, tahu emang, Bibel? emang Islam hafal Al-Quran? Coba. Apa yang Alhamdulillah, meskipun kami tak hafal, tapi Al-Quran ada di dalam hati dan pikiran kami. Kalau Alkitab kami itu bukan dihafal, Tapi di mana? Alkitab Iya, di mana disimpan? Bibelnya itu Anda simpan di mana? Bibel Anda simpan di mana? bukan dihafal. Kalian kan harus dihafal. Bibel Anda taruh di mana? Aku tanya. Anda taruh di mana Bibel? Gimana nih pertanyaannya? Pertanyaan saya, Bibel Anda taruh di mana? Di otak, di hati, atau di rak piring? Aku lagi di jalan ya Mas. Oh, berarti di rak piring, bukan di otak disimpan itu Bibel? Hah? Begitu? Ya gini Mas, pertanyaan kamu nggak masuk akal Mas. Kan kamu tadi Loh, kok pertanyaan saya nggak masuk akal gimana tuh? Kok Kristen nggak hafal Alkitab Bibel kalian? Terus saya tanya, Saya kan kalian minta hafal nih, nggak ini Alkitab? penghargaan. Ini kan kalian Anda kan- bilang Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu saya Nah, ngomong. ini ciri-ciri korban kelima ini teman-teman. Ini gini Bang, pengguna yang paling hebat, yang paling jago. Gini nih. Bahwa kalau dia bukan Tuhan, memang ada ayatnya. Iya, tadi dia tadi berasal dari sperma Daud. Saya tanya, Muhammad kalian bangkit nggak? Apa mujizatnya? Iya. Iya. Aduh, sakit jiwa ini Gurunda. Udah. Jadi saya minta tadi Anda membaca kisah para rasul. Kisah para rasul 2 nomor 22. Anda kan tadi menjagokan Yesus tuh. Nah, hai orang-orang Israel. Saya bacakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Ini yang diminta untuk mendengarkan orang Israel, bukan Kristen. Wajar kalau kalian tidak tahu. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepada kalian Bani Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus beserta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan Yesus. Itu Allah yang melakukan melalui perantaraan ciptaannya bernama Yesus. Bang, ya. Saya motong ya sekali lagi tolong. Taulah berbahasa Indonesia yang benar. Di mana ada kata Allah situ? Coba baca deh baik-baik. Itu ada. Itu A-L-L-A-H. Itu ada. Ya. Itu bacanya apa? Allah. Karena ini berasal dari Quran, maka kami membacanya Allah. Loh, berasal dari Quran gimana? Lalu kalau bukan dari Quran, lalu dari mana ini? Kata Allah ini dari mana? Iya, di mana? Dari? Coba Dari itu data tersiksa kau kan? Tersiksa kau kan? Tersiksa. Ini kalau agama diajarkan dengan cara-cara bohong kayak gini, tersiksa jemaatnya dibuat. Oke, aku ikuti. Enggak, kamu harus bertanggungjawabkan, pertahankan keyakinanmu. Ini ALLAH ini Anda ambil dari mana? Kok ada nongol di kitab Anda? Dari mana? Ya, dia emang Islam dengan Kristen siapa yang lebih luar? Iya. Pertanyaannya bukan ke situ. Siapa duluan, siapa belakangan, bukan. Pertanyaannya dari mana? Saudara, pertanyaannya bukan siapa duluan, pertanyaannya dari mana Bibel atau lembaga Bibel Indonesia, ya, lembaga
apa itu? Lai, lupa ayat Injil. Oh iya betul. Dari mana lembaga lupa ayat Injil ini mengambil kata Allah? Dari mana? Coba. Dari mana? Lembaga apa? Lembaga mana? Lembaga lupa ayat Injil. Lai. Dari mana dia ngambil kata Allah ini? Dari mana? Dari mana? Kasih jelas bang, lembaga apa? Banyak bang, lembaga lupa ayat Injil. Udah berapa kali kuulang? Lembaga itu lembaga apa? Ya lembaga yang kau sebut lai itulah, lai. Oh, lai, salah, nggak salah bang. Lalu apa dong? Wah berat ini LDI. saudara-saudara. Apa ini? Gimana ini, saudara? Mau dipertahankan ini? Pasien juga. Aku juga ini. Dari mana? Dari mana Bible mengambil kata Allah yang kalian baca Allah? Dari mana? Dah 5 pasien gugur. Ada lagi pasien baru. Ya ini kan kita bulan suci Ramadan ya teman-teman. Jadi kita senyum-senyum aja ya sambil menunggu buka puasa ya. Gak usah terlalu tegang-tegang kali ya. Tapi ya, kelas mereka itu cuman gitu loh Gurunda. Cuman ya kan bahas hiburan kata aja nih kita Allah. cari. Iya, Hiburan, nggak ada yang mendalami Bible beneran gitu loh Gurunda. Iya, murid-muridnya Edis yang hanya bisa muter-muter lidah, nggak ada ilmu. Oke lah kita sapa dulu Gurunda ya. Halo Bang Yoyol. Iya, silakan. Halo Bang. Halo. Ya, halo. Bang Yoyol. Iya. Waduh, ini nggak monitor ini Bang Yoyol. Halo Bang Yoyol monitor. Bang. Oke, aku turunin ya Bang ya, gantian ya. Marah dia, marah. Karena temannya 5 tadi gugur, marah dia. Dia cambuk dirinya sendiri. Ini asli nggak ini? Di sini. Iya. Oh nggak asli 500, cuma 500 pengikutnya. Neneknya yang datang ini, neneknya. Neneknya halo bro. Lidah ular. Berat saudara. Berat saudara. Yang lain turun. Mute. Yang lain turun. Mute. Berat saudara. Edis. Kapan ya kau bisa sehat, Edis? Takut saudara. Jangan takut saudara. Mute. Turunkan yang lain saudara. Kamu sudah berhasil menggalang donasi dengan caramu berdiskusi begitu, Dis? Aduh, Edis. Bikin foto-foto kan, bikin semua foto apalagi Islam dibuatnya. Habis itu dia nulis tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Alamak. Dis. Kasihan kali ini orang-orang Kristen dibuat Edis ini. Ayo teman-teman kita naikkan lagi yang lain. Jaringan saya ya. Enggak, aman. Pak Heri, monitor Pak Heri Style. Pak Heri izin di bawah dulu ya. Mohon izin ya Pak Heri ya. Supaya cepat kita ganti dengan yang lagi aktif. Siapa ini yang Kristen? Coba nih.
Nggak tahu saya yang mana yang Kristen nih. Bisa kecium nggak ya Kristen? Gimana caranya ya? Ya bisa kecium silakan. itu. Monitor Pak, biarlah. Pak, biarlah monitor. Monitor Pak. Pak izin di bawah dulu ya Pak ya. Iya. Izin Pak. Kita izin dulu lah Mbak Ros. Kita nggak enak turun kan. Habisnya Khawatir beliau minta naik tapi diem aja. Iya. Coba kita naikinnya. Izin ya teman-teman Hermawati. Nah nih, silakan Bang J. Apa ini? Jenderal, Bang Jenderal, monitor. Cantik kali namanya. Ntar saya sambil cari sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Telah nyata bagi kita kebenaran itu kan ya. Tak ada yang keluar dari lisan-lisan mereka kecuali kebohongan. Kebohongan dan penipuan terhadap diri mereka sendiri. Betul. Bang Kiting monitor. Bang Kiting. Kenapa ini orang pada mau naik tapi nggak ini ya, Mbak Rosi? Mungkin orang tidur kali. Nah. Iya. Iya masa iya. Teman-teman tidur. Kristen ini kesempatan saya kira. Kan kita ini kesempatan untuk diskusi santai, diskusi baik. Yuk. Mumpung lagi santai. Silakan Pak Dokter. Dokter khusus cinta. Ini kotak nih wajahnya nih. Mau saya naikin. Tadi ada teori katanya kotak wajahnya. Saya naikin. Pak Dokter monitor. Iya monitor. Saudara Pak Dokter. Bapak ini Kristen atau Muslim? Saya Islam, cuman kelahiran dari mualaf Pak. Mau tanya sih ini sama Bang Juma. Oh ya. Alhamdulillah. Oh ya silakan. Ini silakan Pak. Cuma nanti mungkin izin mungkin terbatas ya Pak Dokter. Assalamualaikum. Siap. Iya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya posisi kan sekarang Islam Pak. Kelahiran dari keluarga mualaf. Siap. Ini kan saudara-saudara saya kan masih banyak yang Cina sih, dari keluarga Cina. Iya. Itu kalau Lebaran silaturahmi ke non Muslim gimana Bang? Silaturahmi, berkunjung maksudnya. Iya betul. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat Islam, nggak apa-apa. Berbuat baik, berlaku adil kepada mereka saudara-saudara kita yang masih beda keyakinan dengan kita, ya nggak apa-apa. Itu tadi selama masih tidak melanggar kaidah-kaidah keislaman. Misalnya makanan yang diharamkan, sampai kita lupa ibadah, lupa sholat, atau ada indikasi mereka mengajak kita kemudian untuk kembali ke keyakinan lama. Nah, itu baru kita bisa membatasi diri. Selama mereka baik sama kita, ya perintah Islam itu kan jelas tuh, rahmatan lil alamin. Kita penebar rahmat kasih sayang kepada alam semesta, apalagi terhadap keluarga. Meski beda keyakinan, ya kita harus bersilaturahmi kepada mereka. Dalam arti kata silaturahmi dalam pandangan pemahaman kita secara global ya kita harus ya menjalin ukhuwah, persaudaraan. Seperti itu saudaraku Pak Dokter. Oh iya. Iya makasih ya Bang Juma atas arahannya. Iya. Terima kasih ya Bang. Makasih sahabat, silakan. Iya. Pak Dokter, Insya Allah. Iya.
Ya, izin menurunkan ya Pak Dokter ya, ganti yang lain ya. Iya. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum Pak Iya, Mas. Dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan kembali. Di sini ada Cristiano Ronaldo. Hello. Iya, selamat sore, saudara-saudara. Wah, bahasa Indonesia toh. Kirain bahasa Inggris. Enggak, ini penggemar Cristiano Ronaldo saya. Oh iya ya. Pak Muslim Kristen. Bapak agamanya apa Pak? Kristen, saudara Kristen. Oh Kristen, siap, siap. Ditunggu-tunggu dari tadi. Siap Silakan. berdiskusi dengan gurunda kami, siap? Iya, siap Pak. Oke, saya besarkan Anda dengan Bang Zuma. Silakan Gurunda Zuma, tafadhol Gurunda. Iya. Silakan saudara, mungkin ada materi yang mungkin saudara kuasai, karena kalau saya yang memulai biasanya teman Kristen ini banyak bercanda gitu loh Bang. Silakan. Baik, saya mau bertanya sama Bang Zuma gitu kan. Temanya apa dulu Bang? Kok tiba-tiba tanya ini? Enggak apa-apa, boleh bertanya atau enggak gitu Oh saudara. gitu, oke boleh silakan. Boleh Nggak pakai ya. tema ya jadi Gurunda ya, nggak apa-apa ya? Baik, nggak apa-apa. Iya, nanti kita lihat. Gimana Baik, Bang? Saya mau tanya sama saudara Juma ya, saudara Bang Juma. Siap. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar-benar diangkat gitu kan dari oleh Allah gitu kan, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Iya. Siap. Ya, bisa Iya, dijelaskan pada Bang Juma. Baik. Jadi kalau di Islam itu kenabian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak dilihat hanya dari pengakuan beliau, tetapi dilihat dari kitab yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi itu adalah manusia yang menerima wahyu. Wahyu itu ilham. Apa ilham itu? Berita-berita suci yang didatangkan dari langit, yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Ketika lisan itu, ucapan yang keluar dari lisan seseorang yang disebut Nabi memiliki cacat atau tidak benar cakupannya, maka itu diragukan. Bisa jadi itu adalah nabi palsu. Tetapi ketika Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia mengakui itu, zaman mengakuinya, sejarah mengakuinya. Ya, sehebat apapun kemudian peradaban manusia anak keturunan Adam tidak akan pernah mampu membuat Al-Quran itu tergerus dengan kemajuan yang ada. Itulah bukti bahwa beliau Nabi, karena ucapan yang terlontar dari mulutnya, yaitu Al-Quranul Karim, itu berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Dari aspek manapun, disiplin ilmu manapun. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri dia. Dia tidak memiliki kemudian pengajar-pengajar sebelumnya. Semisal Yesus, sebelumnya kemudian ada Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes Pembaptis kemudian ada Harun, ada Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Yakub, ada Ishak, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri dikelilingi bangsa yang jahil, menegakkan sebuah hukum-hukum di mana hukum yang dibawa membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa beliau ini yang mampu kemudian menegakkan hukum bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 300 tahun, bahkan sudah 1400 tahun. Hukumnya seibarat tonggak api yang menyala teguh sampai ke langit, membakar semua hukum yang lain, dan dia tetap tegak sampai hari ini. Beliau siapa kalau bukan utusan Tuhan? Beliau siapa kalau bukan wakil Tuhan? Itu bukti kenabiannya, saudara. Makanya
ketika membawa Al-Quran, apa kata Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa akan menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa umat Islam itu susah untuk dimurtadkan? Kalau ada orang yang mampu memurtadkan orang Islam berdasarkan ilmu Al-Quran, sampai hari ini saya belum pernah menemukan itu. Kecuali karena urusan perut, urusan di bawah perut mereka murtad. Tapi kalau karena menemukan kesalahan dalam Al-Quran, saya belum pernah menemukan satu manusia pun. Malah orang-orang yang mencari kesalahan Al-Quran dengan serius, akalnya, hatinya, pikirannya, logikanya akan menghantarkan justru takjub kepada Al-Quran berujung kepada syahadat. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu adalah maha mengetahui. Sehingga ketika kemudian dia mengutus seorang nabinya, betul-betul nabinya, maka nabinya ini harus menyampaikan ilmu yang tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tapi isinya bertentangan dengan akal, satu, yang mewahyukan atau yang memberikan ini, itu bisa jadi bukan Tuhan. Kedua, yang menerima ini bukan Nabi. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi yang menciptakan akal manusia, mengutus seorang Nabi, lalu memberikan wahyu kepada Nabi itu, lalu apa yang tertuang di dalam kitab atau ketetapan yang diberikan kepada Nabi tersebut justru bertentangan dengan akal. Karena kebenaran Al-Quran, kebenaran sebuah kitab, itu sinyalnya, kodenya, itu di akal. Kalau ada sebuah kitab tidak selaras dengan akal, itu bukan dari pencipta. Kenapa? Karena pencipta itu tahu. Seibarat pabrik mobil ketika mengeluarkan buku panduan, maka buku panduan yang keluar itu sudah pasti berkesesuaian dengan cara operasional dari mobil yang keluar dari pabrik itu tadi. Tidak mungkin mobilnya mobil matic, buku panduannya adalah buku operasional kulkas. Tidak mungkin. Manusia diberi akal, maka buku panduan yang harus kemudian turun dari pencipta langit dan bumi sebagai penutup ajaran kepada manusia, maka buku itu harus selaras dengan ilmu pengetahuan, buku itu harus selaras dengan akal manusia. Kalau tidak, berarti seibarat pabrik tadi, pabriknya diragukan. Membuat mobil, tapi buku panduannya adalah buku panduan cara memfungsikan kulkas. Tuhan itu satu. Ketika mengutus para nabi, maka seluruh ajaran nabi Tuhan itu satu. Kalau ada yang menyimpang dari sana, maka yang mengajarnya itu bukan nabi, atau bukunya itu bukan firman Tuhan. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Seperti itu kawan. Jadi untuk menjadi tolak ukur kenabian Rasul Muhammad SAW akal. Contoh, bagaimana seorang yang hamil bisa kita ketahui bahwasanya wanita ini hamil, seorang menghamilkan seorang janin berjenis kelamin laki atau perempuan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa wanita tersebut itu pernah disetubuhi oleh seorang laki-laki? Sedangkan kita tidak pernah melihat dia disetubuhi. Tidak ada kita melihat wanita ini disetubuhi. Kok tiba-tiba buncit? Kan gitu. Seperti Pak Bom-Bom misalnya. Tidak pernah kita lihat dia disetubuhi tapi perutnya buncit. Nah, itu orang yang berakal akan tahu dengan pasti bahwa wanita ini pasti pernah disetubuhi. Kenapa? Karena ada tanda-tanda. Siapa yang bisa menolak ketika ada seorang wanita hamil, menolak bahwa wanita itu tidak pernah disetubuhi sampai dia hamil? Siapa yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Seketika kita akan meyakini pasti habis disetubuhi wanita ini. Begitulah Al-Quranul Karim. Dengan adanya Al-Quran yang sampai kepada kita di zaman modern ini, maka kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti ini berasal dari Nabi, pasti ini berasal dari Rasul.
Pasti wanita ini pernah digauli. Buktinya ada di depan mata. Hari ini internet ada di mana-mana. Manusia hidup di zaman digital, bisa kemudian mengulas Al-Quran, bisa mencari kesalahan Al-Quran, dan kalau menggunakan disiplin ilmu dan benar-benar mampu kemudian menorehkan satu kesalahan dalam Al-Quran, maka sudah pasti dari sejak dulu Islam itu bubar. Karena kenapa? Karena setiap sendi-sendi kehidupan orang berislam, setiap napas orang beragama Islam, apapun itu, duduknya, berdirinya, jalannya, baringnya, tidurnya, bangunnya dari tidur sampai tertidur kembali, semua polanya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua tolak ukurnya Al-Quran. Berbeda dengan agama saudara, mohon maaf. Anda ke gereja, tak ada dasarnya dari Bible. Anda menyembah Yesus, tak ada dasarnya dari Bible. Yesus Anda katakan satu pribadi yang kemudian sehakikat dengan pencipta, tak ada dalilnya di Bible. Intinya prosesi yang Anda lakukan tidak berdasar terhadap kitab yang Anda pegang, malah justru bertentangan. Kalau Islam enggak, bernapasnya Islam harus sesuai dengan nuansa Quran. Duduknya Islam harus seirama dengan not ketukan irama Al-Quran. Memutuskan satu perkara dalam Islam harus satu gelombang dengan ritme Al-Quran. Tidak bisa terlepas Islam dan kitab sucinya. Makanya umat Islam ketika Anda membaca kitab sucinya, satu huruf salah saja Anda membacanya, sedunia bergemuruh. Itu Al-Quran. Karena Al-Quran menanamkan kasih sayang terhadap manusia yang membacanya. Nah, itulah bukti bahwa itu adalah kalimat-kalimat suci dari pencipta langit dan bumi. Sedangkan saudara Kristen kalau ditanya, sudahlah muncul di komal Islam, mulutnya kemudian sombong, ponga, memandang remeh, mandang enteng, giliran dikasih jelaskan sebuah pernyataan, lalu kita minta dia menjelaskan satu data di dalam Bible, apa kata dia? Aku lagi di jalan coy, aku lagi di luar coy, aku bukan di rumah coy, aku nggak bawa HP cuma satu coy, aku nggak bawa Bible dan seterusnya. Itulah pembedanya, ciri-ciri mana kalimat Tuhan yang dicinta oleh pencipta dan ciptaannya, mana buku-buku yang hanya dihasilkan dari hasil kemudian penyelidikan lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Ya, sebelum ke Bang Christian, Gurunda izin, Bang Christian monitor. Gurunda, siap. 86. Ini adalah orang yang nyamar-nyamar pakai suaranya Bang Zuma, yang menjual foto Bang Zuma, menjual sahabat Bang Zuma, dijadikan konten dan minta-minta koin. Nah, ini orangnya Gurunda. Yang mana? Yang ini, Cristiano Ronaldo ini. Ini Gurunda. Gitu. Iya. Informasi aja salam kepada kenal Gurunda kalau Zuma. Gitu. Iya, saya boleh kamu panggil Ronaldo, saya panggil kamu Bang Zuma. Oke ya? Bang Zuma. Oke, Ronaldo ya, Ronaldo. Tadi Anda mengatakan saudara ya, mengatakan bahwasanya saudara, bahwasanya setiap nabi itu menerima wahyu saudara. Sekarang sebutkan di mana datanya? Ada Nabi Adam menerima wahyu dari Allah, dari Tuhan Anda. Silakan saudara. Oke, baik. Silakan Ronaldo. Mirip ikan hiu suaranya Bang. Gak apa-apa. Biarkan ya, biar semua orang tahu. Ini ikan tenggiri kok. Ya, biar. Gak apa-apa. Jadi kata wahyu itu berasal dari bahasa Arab. Wahayahi wahyan, yang berarti tersembunyi atau dan cepat. Di mana secara bahasa wahyu ini adalah firman yang diterima kemudian, perkataan-perkataan Allah yang diterima kemudian oleh utusan Allah atau ciptaan Allah. Nah, wahyu ini datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Adam alaihissalam itu menerima perkataan firman Tuhan. Kalau Anda melihat dari aspek Al-Quran, wahyu itu sendiri adalah ilham yang didatangkan dari pencipta langit dan bumi, sebuah isyarat kepada utusannya. Nabi Adam itu utusan Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi wahyu
yang dimaksud di dalam Al-Quran, karena wahyu ini hanya ada dalam Al-Quran, wahyu tak ada di dalam Kristen. Kitab wahyu yang ada dalam Kristen itu hanya plagiat, mencuri kata wahyu dari Al-Quranul Karim. Wahyu dalam Al-Quran